Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penilaian IPA terpadu. Nah, sebelum kami mempresentasikan tentang materi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang oke, bisa di next. Nah, yang pertama ada Wahyuning Norma, yang kedua ada Inka Agusta, yang ketiga ada Aji Saputra, yang keempat ada Alfiani Ardini, yang kelima ada Asi Yuliana, yang keenam ada Vela Agustina, dan yang terakhir ada Indria Kirana. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dua materi ya, outline materi. Yang pertama ada asesmen autentik untuk IPA. Nah, asesmen di sini ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertiannya sendiri, yang kedua ada kriteria-kriteria guru untuk pembelajaran autentik, dan yang terakhir ada jenis penilaian autentik. Nah, lalu pada materi kedua yaitu HOTS dalam IPA, ada beberapa materi yang dibahas, seperti pengertian, indikator keterampilan berpikir kritis, dan yang terakhir ada level berpikir sesuai HOTS. Oke, bisa di next. Nah, yang pertama ada asesmen autentik untuk IPA. Yang pertama adalah pengertian. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa untuk ranah tingkat keterampilan dan pengetahuan. Nah, dari hal ini juga terlihat bagaimana cara guru dalam melakukan penilaian kepada siswanya atau peserta didik berdasarkan pengamatannya kepada peserta didik dari hasil penilaian tersebut. Nah, istilah asesmen ini merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Nah, istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, dan reliable. Lalu penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan kompetensinya mereka sendiri dalam pengaturan yang lebih autentik. Nah, dalam penilaian autentik ini sering dikontradiksikan dengan penilaian yang menggunakan standar-standar tes berbasis norma ataupun karakter, entah itu ada soal pilihan ganda yang seperti contohnya ada soal ABC-an, yang ketika ada soal benar salah seperti pada contoh soal misal serangga bernafas menggunakan paru-paru, itu benar atau salah. Nah, yang keempat ada soal menjodohkan, seperti contoh menarik garis pada keterangan bagian kanan untuk menarik garis ke keterangan bagian kiri. Dan yang terakhir ada membuat jawaban singkat atau biasa kita sebut dengan soal esai. Oke, bisa di next. Kemudian siswa diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam rangkaian meningkatkan lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi. Pada penilaian autentik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konsentrasi pengetahuan, kajian, keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Penilaian autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan siswa, karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar untuk subjek. Kemudian selanjutnya, next. Pada pembelajaran autentik, guru harus menjadi guru autentik. Peran guru bukan hanya untuk proses pembelajaran, melainkan juga pada penilaian. Untuk melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memiliki 4 kriteria, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan siswa serta desain pembelajaran. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara membimbing siswa untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru dan mengasimilasikan pemahaman siswa. Yang keempat, menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar siswa dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia di luar tembok sekolah. Selanjutnya yaitu jenis penilaian autentik dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penilaian kerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Selanjutnya.
Penilaian kerja. Pada penilaian ini sebisa mungkin melibatkan partisipasi siswa, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para siswa menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja yaitu yang pertama daftar cek atau checklist, yang kedua catatan anekdot atau narasi, atau anekdotal atau narrative records. Yang ketiga, skala penilaian atau rating scale. Yang keempat, memori atau ingatan atau memory approach. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh siswa menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh siswa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek, yaitu 1. Keterampilan siswa mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang ketiga, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan dalam memilih topik, mencari, dan oleh siswa. Next. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja siswa secara perorangan atau diproduksi secara kelompok, memerlukan refleksi siswa, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Yang kedua, guru bersama siswa menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Yang ketiga, siswa, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Yang keempat, guru menghimpun dan menyimpan portofolio siswa pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. Yang kelima, guru menilai portofolio siswa dan kriteria tertentu. Yang keenam, jika memungkinkan, guru bersama siswa membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Yang terakhir, guru memberi umpan balik kepada siswa atas hasil penilaian portofolio. Next. Penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menentukan siswa mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Next. HOTS dalam IPA. H-Order Thinking Skill atau HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Dalam pembentukan konseptual IPA, proses berpikir tingkat tinggi yang biasanya digunakan adalah berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan pada zaman perkembangan iptek, seperti sekarang ini, sebab saat ini selain hasil-hasil iptek yang dapat dinikmati, ternyata timbul beberapa dampak yang membuat masalah bagi manusia dan lingkungan. Untuk indikator keterampilan berpikir kritis dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama memberikan penjelasan sederhana, terdiri dari keterampilan memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, membangun keterampilan dasar, terdiri dari menyesuaikan dengan sumber, mengamati, dan melaporkan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan,
terdiri dari keterampilan mempertimbangkan kesimpulan, melakukan generalisasi, dan melakukan evaluasi. Yang keempat, membuat penjelasan lanjut. Contohnya, mengartikan istilah dan membuat definisi. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatur strategi dan taktik. Contohnya, menentukan suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang lain, dan dapat berkomunikasi. Next. Untuk level berpikir sesuai host dilihat dari ranah kognitif taksonomi Bloom, yaitu yang pertama level analisis, yang kedua level sintesis, yang ketiga level evaluasi, yang keempat level mengkreasikan. Untuk menguji keterampilan dalam berpikir siswa, soal-soal dalam IPA sedemikian sehingga sesuai dengan kata kerja taksonomi Bloom, baik pada soal kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pada pembelajaran IPA, siswa benar-benar diajak untuk berpikir kritis mengenai proses berpikir untuk menemukan konsep-konsep IPA. Nah, kemudian pada standar kompetensi mata pelajaran IPA, dinyatakan pula bahwa pelajaran IPA dinyatakan pula untuk diarahkan sebagai inquiry dan berbuat sehingga membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, untuk menguji daya ingat dan pemahaman serta penerapan, harus juga menguji siswa dengan soal HOTS, yang sesuai dengan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Apabila IPA dibelajarkan secara terpadu, maka dalam pengukuran hasil belajar juga mencerminkan keterpaduan. Pengembangan instrumen penilaian yang memenuhi unsur HOTS menjadi pola yang tepat pada pembelajaran IPA. Hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan dalam mengerjakan soal-soal olimpiade dan ujian nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah konsepsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Ulang. Masih percobaan. Nggak tahu, tak cek dulu Pak. Tak stop ya.